Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami, Delegasi LDRH Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya Kurniawansyah, beserta rekan saya Muhammad Najma dan Ismail Mubarak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mosi dalam perspektif pro dengan judul Kebebasan Berekspresi Pemuda di Indonesia. Tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak. Dewan Juri yang terhormat, negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan secara muatan konstitusi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan hal tersebut kemudian diejawantahkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam pasal 28 secara eksplisit menjamin adanya penjaminan hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang menjadi salah satu elemen penting dalam berlangsungnya demokrasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 hingga 30 tahun. Dalam realitanya, banyak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Amnesty mencatat terdapat 26 tahanan hati nurani di Maluku dan Papua yang ditahan atas tuduhan makar hanya karena mengekspresikan pendapatnya secara damai. Dewan Juri yang terhormat, kami hadir dengan 3 urgensi pendukung. Yang pertama, kebebasan berekspresi sebagai bentuk sikap dalam membangun karakter pemuda Indonesia. Yang kedua, kebebasan berekspresi sebagai landasan hak asasi manusia bagi setiap pemuda Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju. Yang ketiga, perlunya penegakan kebebasan berekspresi bagi pemuda di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, untuk menegakkan kebebasan berekspresi pemuda di Indonesia, kami menawarkan solusi dengan memberikan wadah kebebasan berekspresi bagi pemuda di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, Frank William Larue, seorang ahli HAM yang bekerja di PBB, menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan instrumen perlindungan HAM serta pengembangan sumber daya manusia dalam hal menyampaikan pendapat serta menyebarkan informasi dengan cara yang tepat. Konsep modern kebebasan berekspresi yang kita kenal saat ini diatur dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kedua, pasal dalam konstitusi ini menegaskan cita-cita Indonesia menjadi negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi. Undang-Undang Dasar seharusnya menjadi acuan utama dalam mengambil keputusan serta memberikan gagasan dalam berekspresi. Salah satu dampak positif dalam kebebasan berekspresi yaitu kebebasan berekspresi di media sosial. Elvira Fitri Wahyono, seorang manajer of External Student Affairs, menyatakan bahwa seharusnya kebaikan pada ruang konvensional atau dunia nyata juga dapat kita bawa ke dalam ruang digital. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa urgensi menurut Thomas Emerson terkait penjaminan hak kebebasan berekspresi. Yang pertama, membantu seorang pemuda untuk mendapatkan kepuasan. Yang kedua, membantu untuk menemukan kebenaran. Yang ketiga, memperkuat kemampuan seorang pemuda dalam membuat keputusan. Yang keempat, menyediakan mekanisme yang mendukung pemuda untuk terwujudnya keseimbangan antara stabilitas dan perubahan sosial. Dewan Juri yang terhormat, John Stuart Mill berpendapat bahwa kebebasan berekspresi memiliki peran sentral dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tidak tirani. Namun hal itu berbanding terbalik dengan fakta yang ada di Indonesia, yang dimana YPBHI mencatat di tahun 2020 ada 351 kasus terkait pelanggaran hak dan kebebasan berekspresi sipil yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Padahal kebebasan berekspresi di Indonesia telah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Suatu pemerintahan demokratis, masyarakat warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya secara bebas. Ketika tindakan mengkritisi pemerintah telah dibungkam, maka hilanglah esensi kebebasan berekspresi sebagai inti dari demokrasi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, pemuda merupakan aset besar yang dimiliki sebagai sumber pembangunan suatu bangsa, sehingga partisipasi dan peran pemuda perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Mulyono pada tahun 2020 menyatakan bahwa pemuda memiliki 2 peran penting dalam pendidikan masyarakat, yaitu peran pemuda sebagai agen perubahan sosial dan agen modernisasi.
pemerintah berperan penting dalam menjamin kebebasan berekspresi. Maka kami menawarkan mekanisme di mana seharusnya pemerintah melakukan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Kebebasan berekspresi jangan direpresi dengan dalih pembatasan yang berujung pada tindakan penggunaan kekuasaan yang berlebihan yang mengancam ruang demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, solusi yang akan kami tawarkan untuk dapat menegakkan kebebasan berekspresi melalui 3 cara. Yang pertama, kami ingin memaksimalkan program Parlemen Remaja atau PARJA yang saat ini telah dibangun oleh DPR dengan melibatkan seluruh pemuda untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka terhadap kemajuan bangsa ke depannya. Yang kedua, kami ingin pemuda dibekali pendidikan yang berkualitas. Kita ketahui bersama, kualitas pendidikan sangat menentukan arah pemuda ke depannya. Tentang bagaimana pemuda berpikir, bagaimana pemuda bertindak, itu tergantung dari kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, merangkul anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, di mana mereka juga memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat. Namun mereka lebih rentan menyalahgunakan hak mereka karena tidak bersekolah. Oleh karena itu kami hadir untuk memberikan pembinaan anak jalanan melalui lembaga sosial. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi Reporters Without Borders, Indeks Kebebasan Pers 2022 menyatakan Norwegia menjadi negara dengan predikat pemberi kebebasan pers terbaik di dunia mencapai 92,65 poin. Denmark berada di posisi kedua dengan skor 90,27 poin. Sementara Indonesia menempati urutan ke-117 dengan skor indeks sebesar 49,27 poin. Pemerintah harus menjamin prinsip kebebasan berpendapat karena jika tidak bisa menyampaikan secara verbal, seorang individu atau kelompok akan memilih jalan koersi. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami mendukung penuh mosi kebebasan berekspresi pemuda di Indonesia. Bersama dengan solusi yang kami tawarkan akan menegakkan kebebasan berekspresi bagi pengguna yang tentunya dilindungi oleh hukum tanpa adanya pembungkaman, intimidasi, dan diskriminasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.